Perkenalkan, nama saya Sarah Laba dengan NIM 20220510640007. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai lipid, yaitu materi dari mata kuliah biokimia yang saat ini sedang saya pelajari. Berbicara soal lipid, pasti akan ada salah satu kata yang langsung terlintas di pikiran kita, yaitu lemak. Jadi dalam arti kata lain, lipid itu adalah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Lemak ada di mana-mana di dalam tubuh. Contohnya di pipi, di perut, di tangan, dan lain sebagainya. Jadi lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Jadi kita semua tahu kalau lipid itu kan dia bersifat hidrofobik atau takut akan air. Nah, hal itulah yang membuat lipid ini dia larutnya lebih baik di pelarut nonpolar, bukan di air. Dia lebih senang berinteraksi dengan molekul sesamanya daripada dengan air karena sifatnya yang hidrofobik atau takut air itu. Contohnya pada pelarut nonpolar yang ada di golongan heksana. Sifat lain dari lipid juga itu dia penghantar panas yang buruk. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen. Jadi lipid itu merupakan senyawa yang berisi karbon dan hidrogen. Lipid atau lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi tetapi bukan yang utama untuk proses metabolisme tubuh karena kita semua tahu kalau yang utama adalah karbohidrat. Lipid itu juga dia menghasilkan energi tapi bukan yang utama kayak selanjutnya, tapi yang utama adalah karbohidrat. Fungsi lainnya ada menyusun membran, membentuk beberapa hormon, pelarut vitamin A, D, E, K atau vitamin A, D, karena vitamin-vitamin tersebut hanya bisa larut di pelarut nonpolar seperti lemak. Pelindung organ juga. Lipid terbagi menjadi dua berdasarkan struktur dan dampaknya bagi kesehatan. Yang pertama lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Dari mendengar dua kata ini pasti juga di sini akan ada kata atau penyakit yang langsung terlintas di pikiran kita karena penyakit ini adalah salah satu penyebab utamanya adalah karena lemak ini, yaitu kolesterol. Khususnya pada lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu adalah lemak yang jahat yang memiliki rantai asam lemak yang terdiri dari ikatan tunggal antara atom karbon dalam molekulnya. Jadi dia ikatan tunggalnya lebih banyak dan ikatan rangkapnya cuma sedikit atau bahkan tidak ada. Lemak jenuh ini memberikan efek buruk bagi kesehatan, ya contohnya akan menyebabkan kolesterol. Berbicara soal kolesterol, pasti akan teringat soal daging, di mana daging tersebut merupakan salah satu bagian contoh dari lemak jenuh. Lemak jenuh sendiri itu contoh-contohnya ada mentega, susu, daging. Makanya itu jika kita lihat ke dalam dunia nyata, misalnya kayak orang tua kita sedang mengeluh sakit kolesterol, pasti kita sebagai anak-anak atau orang-orang terdekat akan menyarankan untuk berhenti makan daging terlebih dahulu karena daging itu yang sumber utama terjadinya kolesterol karena lemak jenuh tersebut. Nah, kebalikannya ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon dalam rantai asam lemak. Jadi kalau di lemak tak jenuh ini rantainya
lebih punya ikatan rangkap lebih banyak, yaitu 2, atau ikatan tunggalnya cuma sedikit, dan bersifat sangat baik bagi kesehatan. Jadi kebalikannya dari lemak jenuh tadi, lemak tak jenuh itu dia malah mengurangi kolesterol, meningkatkan antibody, dan sebagai sumber energi. Lemak tak jenuh mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL. Mereka juga bermanfaat untuk fungsi sel tubuh. Jadi saat kita melihat orang-orang yang memiliki berat badan berlebihan, itu disebabkan karena tertumpuknya lemak jenuh di dalam tubuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ya itu tadi, lemak jenuh itu dia punya rantai itu sangat panjang karena cuma memiliki satu ikatan tunggal. Karena panjang itu makanya dia susah terurai. Makanya lemak jenuh itu banyak menumpuk jika banyak berlebihan memakan makanan yang mengandung lemak jenuh. Karena rantainya susah terurai, jadi dia lemak jenuhnya susah terurai. Nah, lipid juga terbagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Dari namanya saja kita semua pasti sudah tahu kalau lemak hewani itu berasal dari hewan dan lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lemak hewani ini lebih berhubungan dengan lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu kebanyakan dia contoh-contohnya dari hewani, kayak daging, mentega, produk susu berlemak tinggi. Mereka juga dapat ditemukan dalam minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Sedangkan pada lemak tak jenuh umumnya ditemukan dalam minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak biji bunga matahari, dan minyak kacang kedelai. Mereka juga ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid atau yang tergolong dalam lipid. Itu ada asam lemak, gliserida yang terdiri atas gliserida netral atau trigliserid dan fosfogliserida. Kemudian ada non-gliserida terdiri atas lipid steroid dan malam atau lilin. Yang keempat ada lipid kompleks atau terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Yang pertama itu asam lemak. Asam lemak pembuatannya itu di dalam darah yang akan berubah menjadi trigliserid yang ada di jenis yang kedua, yaitu gliserida. Trigliserida juga dikenal sebagai lemak atau triacylglycerol, adalah jenis lipid paling umum. Molekul trigliserida terdiri dari satu molekul gliserol. Gliserol itu 3 susun ke bawah dan 3 rantai asam lemak yang terikat ke gliserol. Mereka berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam tubuh dan dapat ditemukan dalam makanan seperti minyak, mentega, dan daging berlemak. Selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid ini strukturnya sama dengan trigliserida yang tadi, tetapi satu gugus asam lemaknya diganti oleh gugus fosfat yang bersifat hidrolifik. Selanjutnya ada steroid. Steroid adalah lipid yang memiliki cincin karbon yang khas dalam struktur molekulnya. Contoh terkenal dari steroid adalah kolesterol tadi, yang merupakan komponen utama membran sel dan perkusor hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Dan yang termasuk non-gliserida juga itu ada lilin atau malam atau wax. Yang lengket itu terdiri dari ester alkohol berantai panjang dengan asam lemak berantai panjang. Mereka sering ditemukan di kulit hewan dan daun tumbuhan. Berfungsi sebagai lapisan perlindungan dan isolasi.
Yang terakhir pada jenis lipid kompleks, yaitu glikolipid. Glikolipid adalah lipid yang mengandung gugus gula dan gugus lemak. Mereka berperan dalam pengenalan sel, terutama pada permukaan membran sel. Di kesimpulannya, lipid adalah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh manusia yang banyak ditemukan di perut, di pipi, di tangan, dan lain sebagainya. Lipid larut dalam pelarut nonpolar sesuai dengan sifatnya yang nonpolar dan sifatnya juga yang hidrofobik. Lipid tersusun atas karbon dan hidrogen dan termasuk penghantar panas yang buruk juga. Kemudian fungsi lipid itu sebagai sumber energi bagi metabolisme tubuh manusia, tetapi bukan yang utama. Kemudian lipid terbagi menjadi dua berdasarkan struktur dan efeknya bagi kesehatan, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak jahat yang menyebabkan kolesterol dan strukturnya cuma memiliki rantainya cuma memiliki satu ikatan tunggal. Ada ikatan rangkapnya tapi cuma sedikit. Kalau lemak tak jenuh adalah lemak baik yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan memiliki struktur rantai yang memiliki ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya lebih sedikit. Kalau berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan dan lemak nabati berasal dari tumbuhan. Kemudian jenis-jenis lipid ada 4, ada asam lemak, gliserida, non-gliserida, dan lipid kompleks. Contoh-contohnya pada lipid atau lemak jenuh itu ada mentega, susu, dan daging. Kemudian pada lemak tak jenuh ada biji-bijian, alpukat, dan ikan. Tapi ingat semua, meskipun lemak tak jenuh itu lemak yang baik, tetap tidak boleh dimakan atau dikonsumsi banyak, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai lipid. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.